Да. Ебать. Serangan balasan Rusia terhadap operasi jaring laba-laba Ukraina terus berlanjut. Disebut-sebut sebagai serangan balasan termasif, Moskow mengonfirmasi lebih dari 400 rudal dan drone telah menargetkan hampir seluruh Ukraina pada Kamis malam. Dengan ini, apakah perang udara memasuki fase yang lebih mematikan? Dilatar belakangi kemarahan Putin dan Kiev yang terbakar secara bersamaan, seperti inilah fakta serangan brutal yang sukses meluluh lantakkan Ukraina. Serangan brutal ke Kiev. Rusia melancarkan serangan balasan besar-besaran ke Ukraina dengan rudal dan drone pada Kamis 5 Juni waktu setempat, menewaskan sedikitnya 6 orang dan melukai puluhan lainnya. RT yang mengutip klaim pejabat Ukraina menyebut Moskow telah melancarkan beberapa gelombang serangan ke Kiev dan kota-kota lain di seluruh negeri. Beberapa ledakan terjadi di beberapa distrik di Kiev dan daerah pinggirannya pada Jumat pagi, dengan wali kota Vitali Klitschko mengkonfirmasi pertahanan udara Ukraina berhasil menghadang rudal dan drone yang datang. Benarkah demikian? Setidaknya sejumlah rekaman menjadi saksi, menampilkan dampak melalui berbagai sudut yang diperoleh dari banyak sumber. Rekaman pengawasan yang tertangkap kamera CCTV di suatu tempat di wilayah Kiev misalnya, menunjukkan sistem pertahanan udara Patriot berupaya menyerang rudal yang masuk dengan 4 pencegat sebelum tampaknya terkena. Beberapa video buram yang dibagikan di media sosial Ukraina juga menunjukkan akibat dari serangan, tetapi lokasi pasti dan fasilitas yang menjadi sasaran sulit diverifikasi. Saksi mata Reuters melaporkan serangkaian ledakan dahsyat cukup kuat untuk menggetarkan jendela meski jaraknya jauh dari lokasi jatuhnya rudal. Beberapa warga Kiev akhirnya mencari perlindungan di stasiun metro atau di tempat parkir bawah tanah. Sistem transportasi metro Kiev dilaporkan terganggu setelah serangan Rusia menghantam dan merusak rel kereta antar stasiun. Empat ratusan drone dan rudal warnai langit Ukraina. Kiev tak ubahnya merayakan malam pergantian tahun saat suara ledakan disertai kobaran api mewarnai langit Ukraina malam itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan total serangan, menyebut lebih dari 400 drone dan lebih dari 40 rudal, termasuk rudal balistik, digunakan dalam serangan. Ia menyampaikan dalam sebuah pernyataan pagi, mereka menargetkan hampir seluruh wilayah Ukraina. Katanya menambahkan dengan menyertakan berbagai lokasi di antaranya Volyn, Lviv, Ternopil, Kiev, Sumy, Poltava, Khmelnytsky, Cherkasy, dan Chernihiv. Melansir Politico, Angkatan Udara Ukraina mengatakan 452 drone dan rudal diluncurkan dengan serangan udara tercatat di 13 lokasi dan berlangsung selama lebih dari 4 jam. Meski begitu, lebih dari 400 drone dan rudal berhasil ditembak jatuh atau dinetralisir menurut Angkatan Udara. Di sisi lain, pemerintah setempat melaporkan kerusakan besar, pemadaman listrik dan korban di beberapa wilayah Ukraina. Rusia harus bertanggung jawab atas ini, kata Zelensky. Sejak menit pertama perang ini, mereka telah menyerang kota-kota dan desa-desa untuk menghancurkan kehidupan. Adapun Moskow menegaskan operasinya tidak menargetkan fasilitas sipil. Sebaliknya, mereka menyalahkan Kiev karena menempatkan pertahanan udaranya di daerah padat penduduk. Kharkiv dan kota lainnya juga terdampak. Operator energi Ukraina melaporkan bahwa lebih dari 2.000 orang kehilangan aliran listrik. Secara keseluruhan, 6 distrik di Kiev rusak. Tidak hanya di ibu kota, Kharkiv yang terletak di timur laut negara sekaligus kota terbesar kedua di Ukraina juga tak luput dari sasaran kemarahan Putin. Serangan rudal Rusia pada hari Kamis di wilayah tersebut telah melukai 18 orang. Wali kota Ihor Terehov bahkan menyebut adanya korban jiwa. Berdasarkan laporan Al Jazeera, Rusia kembali menjatuhkan bom udara di pusat kota pada Sabtu sore, menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai beberapa yang lainnya. Wali kota Kharkiv mengonfirmasi. Kedua serangan itu melukai lebih dari 60 orang, kata pejabat setempat.
Ledakan juga dilaporkan di wilayah barat Ternopol dan Lviv, di kota Lutsk di Ukraina Barat, di Kremenchuk di Ukraina Tengah, dan tempat lain di seluruh negeri. Di Ternopil, pemerintah setempat mendesak penduduk setempat untuk menutup jendela mereka karena serangan itu menghantam infrastruktur energi, memenuhi kota dengan asap beracun. 5 responden pertama terluka. Di tempat lain di selatan, penembakan Rusia menghantam kota Kherson, menewaskan sepasang suami istri dan merusak bangunan tempat tinggal, kata Gubernur daerah Oleksandr Prokudin. Di Dnipro, 2 korban berusia 45 dan 88 tahun terluka dalam serangan terpisah. Terkonfirmasi serangan balasan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia angkat suara pada hari Jumat mengatakan rentetan serangan yang meliputi rudal berbasis udara, laut, dan darat serta drone merupakan respons terhadap tindakan teroris baru-baru ini yang dilakukan oleh Kiev. Sesuatu yang mereka bahasakan sebagai balasan terhadap aksi pengeboman pada sebuah jembatan di atas jalur kereta api di Rusia Barat selama akhir pekan. Reuters melaporkan jembatan tersebut diledakkan saat kereta yang membawa 388 penumpang ke Moskow lewat di bawahnya. Karena itu, sasaran serangan Rusia akhirnya diumumkan setelahnya, termasuk Biro Desain, perusahaan yang terlibat dalam produksi dan perbaikan senjata serta peralatan militer Ukraina, hingga bengkel perakitan drone serang. Selain itu, ada pusat pelatihan penerbangan, gudang senjata, dan peralatan militer lainnya. Tujuan serangan tercapai, semua fasilitas yang ditunjuk terkena serangan, kata pihak kementerian sebagaimana RT mengutip dalam rilisnya. Militer Rusia merilis pernyataan tersebut setelah pejabat Ukraina mengatakan Rusia telah meluncurkan serangan rudal dan drone yang brutal ke Kiev pada Jumat dini hari. Zelensky beri Putin alasan hancurkan Ukraina. Aksi mengejutkan Ukraina dalam serangan yang berani pada dasarnya menggambarkan pisau bermata dua. Sisi baiknya, Kiev dapat menunjukkan ketangguhan, memperlihatkan kepada musuh bahwa mereka tidak akan menyerah dengan mudah, pasrah atas apapun hasil yang hanya menguntungkan Rusia di meja perundingan. Tapi pada gilirannya, aksi heroik Zelensky seolah memberi alasan bagi Putin untuk tak segan-segan menghancurkan Ukraina. Presiden Amerika Donald Trump mengakui itu. Dalam sebuah pernyataan kepada wartawan pada hari Jumat, ia menyebut serangan drone Ukraina terhadap pesawat pengebom Rusia berkemampuan nuklir telah meningkatkan risiko eskalasi secara tajam dan memberi Moskow alasan yang sah untuk membalas dengan kekuatan. Yah, mereka memberi Putin alasan untuk masuk dan mengebom mereka habis-habisan tadi malam, kata Trump. Itulah yang tidak saya sukai. Ketika saya melihatnya, saya berkata, ini dia, sekarang ini akan menjadi serangan. Sebelumnya, Vladimir Putin membahas serangan Ukraina termasuk insiden yang menimpa kereta api sipil dalam panggilan telepon dengan mitranya dari Amerika pada hari Rabu. Ia sekalian memperingatkan bahwa tanggapan Moskow yang tak terelakkan dapat dibenarkan. Secara bersamaan, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pembalasan akan dilakukan kapanpun dan bagaimana militer kami menganggapnya tepat. Benar saja, serangan besar-besaran akhirnya dilancarkan. Moskow menuduh Kiev meningkatkan serangannya dalam upaya untuk merusak perundingan perdamaian yang didukung Amerika. Sementara Zelensky di sisi lain gencar meminta bantuan internasional untuk mempertahankan posisi yang terlanjur rapuh, sembari menuduh bahwa Putinlah yang tidak menghendaki perdamaian. Jika sudah begini, adakah jalan tengah yang baik untuk keduanya?